Kegiatan magang dilaksanakan di SD Negeri 3 Lapi. Dilakukan pada masa pandemi, tentunya dengan melihat protokol kesehatan. Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni sampai dengan 17 Juni. Diawali dengan permohonan izin sampai dengan pembuatan video laporan magang. Berikut ini adalah visi dan misi SD Negeri 3 Lapi. Visi: bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berbudaya. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu baik secara keilmuan maupun secara moral dan sosial. Yang kedua, pelayanan profesionalisme guru untuk mencapai tujuan dan keberhasilan siswa. Yang ketiga, memotivasi kesadaran warga sekolah untuk berkarya, berkreativitas, dan berkolaborasi dalam rangka peningkatan kemampuan material pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya. Yang keempat, melaksanakan kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengenalan ajaran agama untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan berbudaya, sehingga dapat melakukan kegiatan dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan sekolah SD Negeri 3 Lapi. Yang pertama, memberi bekal kemampuan dasar baca, tulis, hitung atau calisuk. Yang kedua, membekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa dan memberi bekal kemampuan dasar. Yang ketiga, memberi dukungan kepada guru, pegawai untuk berkarya, berkreativitas, dan berkolaborasi dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial. Yang keempat, membekali dengan pengetahuan agama dan pengamalannya sesuai dengan tingkat kemampuan anak, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di jenjang selanjutnya. Berikutnya adalah manajemen sekolah. 1. Pembagian tugas guru dan pegawai. Yang kedua, pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, pembukuan keuangan sekolah. Yang kelima, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Narasumber, Guru Pamong Sri Murlianti, SPD SD. Sekarang kita intip yuk, budaya apa aja sih yang ada di sekolah SDN Negeri 3 Lapi? Nah, menurut Pak Amrullah, ada 3 budaya yang harus selalu dilestarikan di SDN 3 Lapi. Yang pertama adalah budaya kesopanan. Yang kedua, sikap jujur. Dan yang ketiga, rasa hormat. Menurut beliau, kesopanan, sikap jujur, dan rasa hormat adalah hal yang tidak boleh dilupakan, karena ini merupakan salah satu bentuk dari karakteristik baik warga sekolah maupun tenaga kependidikannya. Yuk kita intip kegiatan guru di dalam kelas ngapain aja ya. Jadi, kegiatan guru di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran, guru selalu menanyakan kesiapan siswa ketika akan belajar. Hal ini terlihat ketika guru menanyakan apakah siswa siap belajar, serentak siswa hanya menjawab siap bu. Nah setelah itu guru meminta salah satu siswa untuk maju ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Pemilihan yang memimpin berdoa ini berdasarkan siapa yang datang terlebih dahulu. Hal ini bertujuan ketika siswa melihat temannya maju ke depan, mereka termotivasi untuk pergi sekolah lebih pagi. Nah, di sini juga terlihat ketika guru membimbing siswanya dalam proses pembelajaran. Guru dengan telaten dan sabar membimbing siswa hingga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Guru menjelaskan materi dengan secara baik, sabar, bahkan kadang terselip canda tawa yang membangkitkan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Karena SDN 3 Lapi merupakan SDN inklusi atau ada beberapa siswa yang terdapat keterlambatan dalam pembelajaran, di sini juga guru dengan sabar membacakan
pembelajaran yang akan diberikan. Di sini tujuannya yaitu agar semua siswa mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Karena tidak semua siswa kan memiliki kemampuan dalam membaca ataupun dalam mencapai konteks atau konten yang akan diberikan. Nah, selanjutnya di tengah-tengah pembelajaran saya melihat ada nasihat loh. Pemberian nasihat ini diberikan oleh salah satu guru di kelas 5C. Ibu guru memberikan nasihat ini karena melihat ada beberapa siswa yang mulai malas ataupun tidak bersemangat dalam belajar. Di sini terlihat bagaimana ibu guru memberikan motivasi maupun semangat kepada siswa ketika akan melakukan pembelajaran ataupun sesudah memberikan pembelajaran. Nah, sebelum pulang, biasanya siswa juga akan bersalim-saliman atau bersalam-salaman kepada siswa. Karena keadaan lagi tidak baik ataupun COVID, biasanya siswa hanya mengangkat tangannya saja kepada ibu gurunya sambil mengucapkan Assalamualaikum Bu, terima kasih untuk hari ini. Nah, sekarang kurikulum di SDN 3HP. Kurikulum yang berlaku di SDN 3HP yaitu menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Nah, pada jam pembelajaran ketika tatap muka adalah 35 menit dan pada saat kondisi COVID hanya beberapa menit atau setengah dari jam pembelajaran yang biasanya terlaksanakan. Nah, ini adalah contoh dari administrasi di SDN 3HP yang berada di Ruang Guru SD Negeri 3HP. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana sekolah di SDN 3HP. Menurut Pak Yayan Ade Wahyudi, di SDN 3HP terdapat ruang kelas yang ada 14 kelas, ruang guru 1, ruang kepala sekolah, musola, perpustakaan, UKS, toilet, lapangan sekolah, kantin, pos keamanan sekolah, dan gudang.
Nah, selanjutnya yaitu kegiatan kesiswaan dan BK. Menurut Ibu Sri, ada 3 kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN 3AP. Yang pertama ada drum band, tari, dan pramuka. Berikut adalah potret kegiatan yang telah terlaksanakan sebelum COVID melanda. Nah, selanjutnya yaitu observasi yang secara langsung di dalam kelas. Jadi, ketika saya melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, saya mendapatkan pembelajaran. Ternyata, menjadi seorang guru itu bukanlah hal yang mudah. Kita harus sabar dan telaten dalam menahan emosi kita. Seorang guru bukanlah hanya dituntut untuk pintar, akan tetapi seorang guru juga dituntut untuk memiliki emosi yang dapat membimbing siswa ataupun memahami keadaan siswa. Karakter siswa yang berbeda-beda tentu akan membuat kita pusing. Jadi seorang guru itu merupakan pekerjaan yang mulia. Jangan bilang kalau menjadi seorang guru itu mudah ya. Tetapi jadi seorang guru itu merupakan pahlawan yang dikenal tanpa tanda jasa. Nah, sebagai contoh yaitu seperti ini. Kegiatan refleksi kepada siswa. Jadi, kegiatan refleksi ini dilakukan dengan cara mengajak siswa menari. Dengan seperti itu, tentu akan menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Dengan harapan siswa mampu memahami apa yang telah diberikan tadi. Lalu, ini dia lagi kegiatan observasi kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Nah, yang ini merupakan salah satu bentuk kegiatan peserta didik di luar kelas. Jadi, setiap hari Jumat, siswa dan warga sekolah melakukan kegiatan Jumat bersih. Yang dimana dalam kegiatan ini, siswa dan guru bergotong royong secara bersama-sama dalam membersihkan lingkungan sekolah mereka. Tuh kan, sekolahnya bersihkan. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara warga sekolah dengan siswa.
Nah, selanjutnya yaitu kegiatan observasi di lingkungan sekolah SDN 3 Lapi. Jadi, di SDN 3 Lapi terdapat lapangannya sangat luas. Bukan hanya itu, di sini juga terdapat taman bunga dan kolam yang biasanya sering menjadi tempat tongkrongan bagi siswa sambil membaca di bawah pohon yang rindang. Dengan dikelilingi oleh pohon yang asri dan rindang, membuat kita betah berada di SDN 3 Lapi. Dari kegiatan magang 1 yang dapat saya simpulkan yaitu ketika musim pandemi seperti saat ini, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik dengan tidak lupa memperhatikan protokol kesehatan yang telah disiapkan. Kepala sekolah dan guru juga berantusias dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kelengkapan administrasi sekolah yang diatur juga begitu baik. Lingkungan sekolah yang indah dan bertata rapi membuat nyaman ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Setelah melaksanakan magang ini, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai situasi dan kondisi lingkungan, terutama di sekolah dasar ketika masa pandemi seperti saat ini. Didukung juga dengan kondisi sarana dan prasarana yang begitu baik, saya juga dapat memahami bagaimana kondisi pembelajaran di masa pandemi seperti COVID-19, serta memahami bagaimana administrasi sekolah yang baik dan bagaimana seharusnya diajarkan ketika di dalam pembelajaran. Saya juga dapat memahami bagaimana emosional siswa, setiap karakteristiknya ternyata berbeda-beda.